Hello, good morning. Today I would like to teach you about narrative text. Hari ini kita akan mempelajari tentang teks narasi. And the lesson today is Cinderella. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah teks narasinya Cinderella. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu teks narasi atau narrative text. Narrative text adalah salah satu jenis teks yang menceritakan rangkaian peristiwa dengan sistem kronologis atau saling terhubung. Narrative text umumnya bersifat imajinatif, alias tidak nyata atau berupa hasil imajinasi dari penulisnya. Terdapat struktur umum teks narasi. Yang pertama, orientasi. Bagian ini memperkenalkan tokoh, waktu terjadinya peristiwa, dan tempat terjadinya peristiwa tersebut. Yang kedua, komplikasi. Bagian ini akan muncul sebuah masalah atau konflik dalam cerita sampai konflik tersebut klimaks atau memuncak dari konflik tersebut. Struktur umum narasi yang ketiga ada resolusi. Pada bagian ini, masalah atau konflik mulai terselesaikan dan mulai ada tanda-tanda bahwa cerita itu akan berakhir bahagia atau sedih. Dan yang terakhir, ada reorientasi. Penjelasan secara singkat bagaimana masalah atau konflik muncul dan terselesaikan. Bagian ini biasanya opsional, tidak harus ada. Oke anak-anak, now listen to me please. Berikut adalah teks dari cerita Cinderella. Dengarkan baik-baik. Di suatu desa, hiduplah sebuah keluarga bahagia yang terdiri dari ayah, ibu, dan seorang anak yang bernama Cinderella. Namun, suatu hari, sesuatu yang menyedihkan menimpa keluarga tersebut, di mana ibu Cinderella meninggal dan akhirnya ayahnya menikah lagi kepada seorang janda yang sudah mempunyai 2 anak perempuan. Ayah Cinderella bekerja di luar desa dan selalu pergi meninggalkan Cinderella bersama ibu tiri dan juga saudara tirinya. Oleh ibu tiri dan saudara tiri Cinderella diperlakukan sebagai budak, sehingga dia hidup dengan sangat menyedihkan. Suatu hari, para pegawai istana memberitahukan bahwa pangeran istana sedang melakukan sayembara mencari permaisuri. Jadi, seluruh gadis di desa diundang datang ke istana. Dengar itu, saudara tiri Cinderella sibuk menghias diri dengan gaun dan perhiasan yang mewah untuk pergi mengikuti acara tersebut. Cinderella sedih karena dia tidak bisa ikut dan juga dia tidak punya pakaian yang layak. Namun, ternyata kesedihan Cinderella diketahui oleh ibu peri. Akhirnya, ibu peri menyihir pakaian compang-camping Cinderella menjadi gaun yang indah. Dan juga para tikus menjadi pengawal, sedangkan labu di dapur Cinderella berubah menjadi kereta kencana. Namun, peri berpesan bahwa kekuatan sihir tersebut akan hilang tepat jam 12 malam. Sesampainya di istana, semua gadis memandang iri Cinderella. Karena cantik dan anggun, pangeran pun mengajak Cinderella berdansa, hingga Cinderella lupa bahwa sudah hampir pukul 12 malam. Akhirnya,
Jam istana berdentang dan Cinderella terkejut, sehingga berlari dari hadapan pangeran. Namun, sepatu kacanya terlepas satu, dan benar, semua kembali ke awal, kecuali sepatu kaca yang masih dipegang pangeran. Akhirnya, pangeran mencari gadis yang berdansa dengannya, dan mencari ke setiap rumah yang mempunyai anak gadis, sehingga sampailah ke rumah Cinderella. Walau ibu tirinya menyuruh Cinderella bersembunyi, tetapi pangeran mengetahuinya. Akhirnya, Cinderella pun menikah dengan pangeran dan tinggal di istana. Do you have any question? If not, I will ask a question. Baik, saya akan memberikan pertanyaan. Coba dengarkan baik-baik. Oke, pertanyaan yang pertama. Berapakah saudara tiri Cinderella? Berapakah saudara tiri Cinderella? A. 1 saudari perempuan. B. 2 saudara laki-laki. C. 2 saudari perempuan. D. 1 saudara laki-laki. Pertanyaan yang kedua, bagaimana kehidupan Cinderella setelah ayahnya menikah lagi? A. Bahagia. B. Menyedihkan. C. Senang. D. Terharu. Pertanyaan yang ketiga, sayembara apakah yang sedang diadakan di istana? A. Mencari permaisuri. B. Mencari budak. C. Mencari saudara. D. Mencari teman. Pertanyaan keempat, siapa yang menyihir pakaian Cinderella sehingga menjadi gaun yang indah? Siapa yang menyihir pakaian Cinderella sehingga menjadi gaun yang indah? A. Ibu peri. B. Saudara tirinya. C. Ibu tirinya. D. Teman Cinderella. Pertanyaan yang kelima, barang apa yang tak sengaja tertinggal oleh Cinderella di istana pangeran? Barang apa yang tak sengaja tertinggal oleh Cinderella di istana pangeran? A. Topeng. B. Sepatu kaca. C. Jepit rambut. D. Kereta kencana. Oke anak-anak, jawaban yang benar ada di slide berikutnya. Thank you for the listen today. I hope you understand about narrative text. See you later.